Aku udah di airport. Ini dia. Ini dia. Nyampe Maldives nanti jam 10 malam guys. Jadi dari Singapura ke Maldives itu 4 jam. Karena untuk quarter villa kayak pilihannya cuma ada 2. Kamu bisa naik speedboat ataupun kamu bisa naik seaplane gitu. Welcome back to my YouTube channel di Devi Olivia Channel. Nah, hari ini aku akan pergi ke salah satu negara yang sebenarnya aku udah planningin banget dari bulan 12 lalu. Salah satu negara yang menjadi my wishlist gitu kan, karena bagus banget gitu. Pemandangannya bagus banget. Terus karena negara ini tuh kayak udah membebaskan visa untuk beberapa wisatawan luar, that's why I choose this country for traveling this time gitu. Dan aku bakal kemana ya? Aku akan ke Maldives. Jadi Maldives itu salah satu negara yang termasuk di dalam Asia juga, masih Asia tapi Asia Selatan gitu, berdekatan dengan Sri Lanka kalau nggak salah ya. Gitu. Ibu kotanya itu Male namanya. Nah, ibu kotanya tuh namanya Male gitu. Jadi Maldives itu tuh kayak pulau-pulau kecil, dimana nanti di sana airportnya aja tuh kayak di satu pulau gitu. Dimana kalau dari airport kita mau ke ibu kotanya aja tuh harus kayak kalau naik taksi kita nyebrang jembatan gitu, karena emang antar pulau gitu. Nah, ini tuh sebenarnya keberangkatan sebelum aku ngomong lanjut about Maldives atau Male gitu. Nanti aku akan explore di sana. Nah, sebelum aku ngobrol lebih lanjut lagi, jadi di sini tuh kayak sebenarnya keberangkatannya itu penuh drama banget. Yang pertama tadi aku sebenarnya harusnya berangkatnya bulan 12, tapi karena faktor bulan 12 lalu aku ada beberapa kegiatan di luar kota, terus aku reschedule. Terus aku reschedule ke tanggal bulan ini gitu, karena kan sebelum puasa juga, jadi kayak pengen traveling before ini ya Ramadan gitu. Terus agak drama juga. Nah, aku ajak teman aku, sahabat aku Fitri. Nanti kita akan ketemu di airport gitu kan. Nah, jadi kayak sedikit drama banget gitu. Si Fitri ini tuh baru sembuh COVID gitu kan. Aku kan ngajakin dia tuh dadakan banget. Beb, mau ke Maldives gak? Dan dia bilang, oke, gue mau ke Maldives. Terus setelah itu aku udah beli tiket. Dia udah beli tiket gitu kan. Dia udah confirm. Aku udah beli hotel. Untuk price detailnya nanti aku akan rangkap ketika di Maldives. Aku ngobrol-ngobrolnya lebih enak gitu. Ini aku cerita sebelum keberangkatan ya. Drama sebelum keberangkatan ini gitu. Terus jadi si Fitri itu udah beli tiket gitu. Udah confirm, udah prepare, udah packing gitu kan. Hari ini aku berangkat di tanggal 20, ini tanggal berapa PD? Sorry, ini tanggal 17. Ini tanggal 17 gitu kan. Terus si Fitri kemarin PCR, sama kayak aku PCR. Jadi Maldives itu tuh salah satu persyaratannya itu tergantung plan-nya juga sih, tergantung pesawatnya gitu. Jadi karena aku naik SQ, Singapore Airlines, jadi si SQ itu minta tes PCR yang berlaku selama kurang lebih 48 jam atau 3 hari gitu, aku nggak tahu, lupa gitu kan. Jadi bukan lupa, kurang tahu lah gitu. Pokoknya yang aku tahu tuh 48 jam gitu, 2 hari. Nah, terus even bebas visa, tapi kita tetap diwajibkan untuk PCR test gitu. Karena kita ngerasa kayak kita berdua nih baru sembuh COVID gitu kan. Baru beberapa, kalau aku sih baru sebulan yang lalu.
ini Maret ya, aku tuh baru sebulan yang lalu sembuh COVID gitu, Februari. Terus si Fitri baru 2 minggu yang lalu dia sembuh COVID gitu, kena Omicron juga, sama nih case-nya kayak aku gitu. Terus nah, orang yang baru sembuh COVID itu kemungkinan dia tuh nggak akan kena COVID lagi gitu kan. Maksudnya karena di dalam tubuhnya tuh masih ada antibody yang kemungkinan tuh untuk 3 bulan ke depan istilahnya kita masih dapat voucher lah ya, masih dapat bonus untuk nggak pakai masker, untuk nggak yang prokes, tapi tetap kita harus prokes gitu kan, harus ngikutin regulasi di negara sendiri ataupun negara luar. Maksud aku tuh harusnya kita berdua tuh nggak kena COVID gitu kan, antibodinya masih ada untuk 3 bulan ke depan. Terus si Fitri karena kemarin di PCR dan hasilnya keluar tadi malam jam 12 malam, hasilnya guys, hasilnya itu positif. Dan kita panik banget, dan aku udah mikir ya ampun gue berangkat sendiri nih, ternyata human error gitu. Terus kita confirm ke labnya, dan labnya bilang setiap lab itu tuh berbeda-beda gitu. Tapi kita jelasin gitu, ini bukan kata aku atau bukan kata Fitri gitu, bukan karena kita mau berangkat gitu, bukan karena kita nggak setuju hasilnya positif gitu. Tapi sangat kecil kemungkinan gitu untuk dia positif gitu, karena dia baru sembuh 2 minggu lalu gitu. Sama kayak case aku sebelum aku berangkat ke Makassar waktu itu, aku dibuat positif oleh salah satu lab, dan aku tuh sampai mau nuntut gitu. Terus besoknya aku PCR dan hasilnya negatif. Jadi bener-bener yang kok kayak ngeprank ya gitu. I don't know this country ya, gue nggak tahu ini negara Indonesia ini gimana lab-labnya gitu, kok masih ada lab-labnya yang berani gitu buat kayak gitu. Alhasil mereka human error dan mereka minta maaf, saya sorry. Dan buat hasil yang baru bahwasannya si Fitri resultnya negatif gitu. Aduh gila sih, hasilnya resultnya negatif itu baru jadi itu jam 10 pagi tadi gitu. Jadi bener-bener yang aku udah panik sih. Oke, gue berangkat sendiri deh, karena kan udah booking hotel juga, udah booking pesawat aja pulang pergi tuh udah 10 juta gitu. Terus yang Maldives itu tuh sebenarnya mahal tuh villa waternya gitu, apalagi kita bookingnya villa water gitu. Jadi bener-bener super drama banget guys hari ini. Dan sekarang aku lagi on the way ke airport. Di sana nanti aku akan ketemu Fitri dan akan cerita lagi gimana perasaannya gitu di prank sama salah satu lab gitu. Oke guys, stay tune. Ini dia, dan aku udah ketemu sama Fitri. Dan tadi kita udah proses check-in. Terus nanti untuk detailnya pokoknya aku mau cerita di sana gimana persyaratannya bisa terbang sampai ke Maldives yang penuh dengan drama ini. Gile, olahraga, makan burger. Lapar ya, lapar banget. Dan kurang lebih kayaknya nggak nyampe sejam kita bakalan boarding. Nggak nyampe sejam ya mas ya? Nggak nyampe sejam kita bakal boarding. Yes, so excited. Aduh, gila. Dan airport tuh sekarang lumayan rame banget teman-teman. Kalau misalnya ke airport sekarang ya, maksudnya kayak untuk berangkat ke luar negeri itu very different banget. Beda banget kayak bulan lalu sama sekarang. Sekarang tuh udah mulai rame ke KL. Mungkin karena udah bebas karantina kali ya. KL, Maldives bebas visa. Tapi kayak aku bilang tadi, PCR di Indonesia tuh masih diberlakukan untuk flight internasional. Ini kita dibantu sama mas protokolnya guys. Protokol Ibu Menteri Menteri Keuangan Pantai Indah Kapuk. Ya ampun. Udah mulai banyak yang umroh guys. Gate-nya jauh banget. Kita harus ke gate 1. Gila, aku disuruh naik itu guys. Untuk anak kecil. Gate-nya ke gate 1. Dan ini udah jam 1.20. Sedangkan 10 menit lagi kita boarding.
Jadi ini tadi aku beli burger, kayaknya aku bakal makan di pesawat, gak punya waktu untuk makan di waiting room. Dan kali ini nggak ada lunchnya guys, karena aku naik economy class. It's okay. Kita merakyat kali ini economy class. Tadinya aku sih pengen naik bisnis guys, cuman si Fitri nggak mau, biasalah. Calon ibu yang hemat ya. Calon ibu yang hemat. Tadi aku ngajakin dia naik bisnis class gitu. Bukan bisnis lagi deh, first class gitu. Cuman dia nggak mau. Banget. Last expo now, Albania, what you see? Babe, not in here. Kita 43 ya. Akhirnya kita nyampe juga alhamdulillah dengan selamat di Changi Airport. Changi Airport, Singapura. Terakhir kamu ke Singapura kapan, Beb? 3 years ago, 5 years ago? 2018. 2018 ya. New Year. 5 years ago ya, 5 tahun yang lalu. Dan aku terakhir kesini tuh 3 bulan yang lalu lah, New Year. Baru ya kamu ya? Oh, baru. Jadi Kan pandemi, jadi ikhlas. kita transfer ya. Nah, kita harus di sini nih, guys. Karena kita mau transfer ke Maldives. Dan sebenarnya waktu nunggu kita tuh cuma 1,5 jam ya. Gitu. Ini udah ini jam berapa sih, Beb? Ini jam 5 waktu Singapura, terus nanti kita flight lagi jam 7.30. Berarti ya, 1,5 jam ya. 1,5 jam lah kita nunggu di sini, guys. Tapi 1,5 jam nanti nyampe ke Maldivnya jam nyampe Maldives nanti jam 10 malam, guys. Jadi dari Singapura ke Maldives itu 4 jam. Cuman untuk perbedaan waktunya aku lupa ya, aku udah browsing gitu, mungkin 2 jam lebih cepat lebih lambat di Maldives atau gimana. Ntar aku make sure lagi deh. Pokoknya nyampe sana jam 10 malam waktu Maldives. Malam ya? Lumayan, karena kalau dari Indonesia itu nggak ada yang direct ya. Semuanya kalau ke Maldives itu almost transit Singapura. Jadi Ibu, bagaimana Ibu ekspektasinya? Hari ini Ibu sudah di Bali, tapi ternyata minggu ini di Bali ya. Maldives dadakan banget. Dadakan banget, guys. Kita random. Jadi yang random itu sebenarnya yang jadi gitu loh, dibanding yang planning. Iya kan, bener kan? Kita mau cari tempat kayak cafe gitu buat ngopi atau apa ya, waiting room tapi yang ada charger, bisa nge-charge gitu, guys. So guys, jadi sekarang aku udah ada di lounge A17 number. Di sini tuh kayak seluruh passenger yang mau transit ke Maldives dari Jakarta nunggunya di sini atau dari negara manapun aku nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas boarding ticket aku gate-nya di sini. Dan kurang lebih 30 menit lagi aku berangkat
Dan perjalanan itu dari Singapura ke Maldives, nyampainya itu kurang lebih 4 jam. Take off-nya jam 7.30, kurang lebih jam 10-nya Maldives. Itu aku udah nyampe di Maldives, di Malé International Airport gitu. Dan anyway guys, jadi mungkin penjelasan aku tadi udah cukup jelas banget ya about syarat-syarat regulasi how to go to Maldives. Yang pertama tergantung dari pesawatnya, mereka masih memberlakukan untuk kalian PCR atau tidak. Tapi sepengalaman aku tadi, SQ, aku naik SQ ya, Singapore Airlines, mereka masih meminta hasil PCR kalian maksimal 48 jam sebelum keberangkatan. Terus yang kedua, kabar gembiranya adalah, jadi begitu nyampe Maldives, kita tidak perlu di PCR karena pemerintah Maldives atau Malé menghapus syarat PCR kedatangan untuk seluruh wisatawan asing. Tapi ketika di counter check-in Singapore Airlines Cengkareng, Jakarta, Indonesia, kita harus isi like EHAC gitu, healthy declaration, dimana kalau misalnya kita emang bener-bener sehat gitu dan dalam keadaan kondisi tidak sakit untuk berkunjung ke negara mereka gitu. Terus juga anyway ada aku sambil minum ya. Ini cerita kocak tadi. Jadi karena kita sama Fitri itu benar-benar pertama kali ke Maldives, dan kita beli minum gitu, kayak beli wine, just 5% alkohol maybe, red wine kayak untuk ala-ala, cuma buat foto-foto di swimming pool gitu kan. Terus kita beli, terus kita di kasir udah ngantri ya kan. Terus tiba-tiba ketika mereka minta paspor, karena kan kalau kita belanja di Singapura, Changi Singapura atau di airport manapun, kalian pasti akan dimintain paspor gitu. Ketika dimintain paspor gitu, ketika mereka tahu tujuannya adalah Malé, mereka langsung kayak no, you cannot buy drink in here gitu. Dan setelah aku cari tahu atau aku browsing ya, maksudnya aku browsing beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kayak aku kan tipe yang ketika aku mau traveling, aku browsing suatu tempat itu tuh budaya seperti apa. Jadi Malé itu tuh mayoritas masyarakatnya tuh kebanyakan Muslim, sama kayak di Indonesia gitu. Cuman di Indonesia kan gak yang terlalu kayak kalau kita bawa alkohol dari luar diperbolehkan. Aku gak ngerti regulasi pemerintahan seperti apa antara Singapura dan Maldives, tapi yang jelas untuk teman-teman yang nantinya mau ke Maldives, kalau mau beli minum di Singapura Airport atau Changi Airport tuh kalian gak bisa, cannot ya. Pelajaran kayak malu banget gitu loh guys, kayak diusir seolah kita kayak minta gitu loh minumnya, padahal kita mau bayar, mau beli gitu kan. Terus, nah itu informasi yang penting juga untuk teman-teman ketahuin kalau kalian mau ke Maldives. Terus juga yang ketiga, tadi udah isi kayak hak. Terus nanti yang di counter check-in Singapore Airlines itu kalian akan ditanya berapa harinya, nginep di mana aja. Saran aku bener-bener kalian prepare, kalian booking hotel yang kalian akan mau tempatin. Kayak aku kan contoh nih, ntar malam aku nyampe tanggal 17. Aku berangkat 17 Maret 2022. Aku berangkat hari Kamis, terus aku nginapnya di hotel karena aku nyampe jam 10 malam. Aku gak mungkin nginap ke water villa, karena untuk water villa kayak pilihannya cuma ada dua. Kamu bisa naik speedboat ataupun kamu bisa naik seaplane gitu. Dan gak mungkin gitu kan secara malam-malam gue naik seaplane gitu kan, takut kan untuk first time juga naik seaplane gitu. Jadi seaplane kalian tahu kan gitu, seaplane itu kalau misalnya kalian nonton toko orang-orang yang pada ke Maldives, nah seaplane itu kayak pesawat yang mendarat di air gitu loh, pesawat kecil yang maksimal tuh penumpangnya 14 orang yang gitu-gitu lah guys, yang bisa menyeberangi pulau antar pulau gitu. Jadi anyway, kembali lagi ke tadi, karena aku nyampe jam 10 malam dan alhasil aku berpikir kalau aku nginep di
hotel deket airport. Jadi aku udah nginep di salah satu hotel bintang 3, bukan bintang kejora lagi. Bintang 3 itu juga harganya lumayan include breakfast gitu. Terus ke hotel, nanti malam aku akan sedikit kasih cuplikan hotelnya ke kalian, tapi nggak detail banget ya kan. Hotelnya bener-bener biasa banget karena buat tidur aja, karena besok kita harus check out. Dan anyway, besok aku akan lanjut vlognya lagi gitu. Jadi ini aku akan ngasih tahu ke kalian seperti apa nanti hotel yang aku akan tempatin malam ini. Itu guys. Oke, bye. Nanti aku bakal vlog lagi ya. Doain aku selamat sampai tujuan, selamat sampai Malaya International Airport. Lucu banget, ada yang belakang aku. Guys, dan Fitri lagi nge-charge di sana. Ini kondisi airportnya, bisa nonton TV tuh. Very comfort.